apa kabar ibu-ibu hamilku tersayang? Nah, hari ini saya mau sharing ya. Jadi saya Mega, saya seorang bidan, kemudian saya adalah seorang praktisi gentle yoga, jadi juga instruktur yoga hamil ya, instruktur prenatal gentle yoga. Kemudian praktisi hypnobirthing. Di sini saya mau sharing tentang kecemasan yang terjadi pada ibu hamil. Nah, biasanya kecemasan ini sering banget terjadi pada ibu hamil di trimester 3 ya. Nah, kira-kira itu penyebabnya apa sih? Terus berpengaruh nggak sih terhadap proses persalinannya nanti gitu ya. Jadi kita akan sharingkan itu hari ini. Kira-kira ada nggak sih ibu hamil di sini yang sedang mengalami kecemasan ataupun stres ataupun takut di dalam kehamilannya, mungkin pada sesuatu dan lain hal gitu. Nah, kita harapkan semuanya terlepas dari itu ya, jadi stresnya berkurang, bahkan stresnya itu hilang. Nah, jadi beberapa kasus yang sering kita temuin atau saya temuin di beberapa klien itu adalah ibu hamil itu mengalami stres di trimester ketiga. Nah, di trimester ketiga ini, di trimester atau masa-masa atau minggu-minggu dia sudah akan memasuki persalinan. Nah, itu penyebabnya kira-kira apa? Banyak ibu hamil itu yang tegang atau takut apa? Ini mungkin seminggu lagi atau 2 minggu lagi sudah due date-nya atau tafsiran persalinannya. Nah, biasanya yang dirasakan itu apa? Kok belum ya muncul kontraksiku, atau gelombang cintaku kok belum muncul ya, sedangkan udah beberapa hari lagi nih bayiku harusnya sudah lahir. Nah, itu dari perkiraan lahirnya gitu kan. Nah, atau kadang banyak teman-temannya atau saudara-saudaranya yang terdekat itu nanya, kamu kapan lahirannya? Kan udah deket nih, belum lahiran ya? Nah, udah mulai, itu maksud pertanyaannya baik, cuman kitanya nganggapnya jadinya membuat kita agak cemas kan, terlalu menunggu kapan ya aku ketemu dengan bayiku. Nah, kalau kecemasan itu Anda rasakan setiap hari, itu akan semakin menumpuk, hari demi hari itu kan semakin menumpuk, sehingga membuat tubuh Anda pikiran Anda jauh lebih cemas, yang menyebabkan tubuh kita jauh lebih tegang gitu loh di dalam kehamilan itu, sehingga itu bisa mempengaruhi muncul atau tidaknya kontraksi atau gelombang cinta. Nah, kalau kita melahirkan normal per vaginam, kita butuhkan atau kita perlukan yang namanya kontraksi, ya kan, atau kita bilangnya adalah gelombang cinta. Tapi gimana caranya biar memunculkan gelombang cinta itu? Kuncinya adalah, yang pertama adalah rileks. Berarti kalau kita rileks berarti harus jauh dari rasa cemas, yaitu di trimester 3 ya terutama. Faktor yang mempengaruhi persalinan, salah satunya di antara beberapa faktor itu adalah faktor psikologis, yaitu kecemasan. Nah, cemas atau tidaknya ibu hamil itu sangat mempengaruhi daripada proses persalinan gitu. Nah, kenapa dia mempengaruhi? Karena apa? Kalau kita cemas, otomatis yang muncul itu adalah hormon adrenalin. Berarti tubuh kita itu akan melakukan sebuah perlawanan karena kita cemas. Coba kalau Anda cemas, pasti tubuh Anda yang kuat itu adalah di tangan atau di kaki. Ya, karena powernya ada di situ. Fungsinya apa? Ini organ-organ ini atau bagian tubuh ini berfungsi untuk melindungi kita. Makanya powernya lari ke tangan atau ke kaki. Nah, kalau kita rileks, berarti tubuh kita akan berfungsi sesuai dengan kondisinya. Nah, coba ibu bayangkan kalau misalnya ibu lagi bersalin atau di dalam proses persalinan, terus ibu tegang dan kaku, yang harusnya rahim itu bekerja, membuka jalan lahirnya, menipiskan jalan lahirnya. Nah, kita cemas, otomatis energi kita larinya kemana? Ke tangan ataupun ke kaki kita, ya kan? Nah, sedangkan rahim kita tidak dapat energi apapun, dan endingnya apa? Si pembukaan itu akan berlangsung lambat ataupun mungkin stop. Makanya jadinya macet. Nah, makanya penting sekali faktor psikologis itu diperhatikan selama kehamilan ataupun di dalam proses persalinan gitu ya.
jadi tipsnya apa? Nah, di dalam kehamilan, terutama di trimester 3, jadi trimester 3 itu sudah memasuki usia kehamilan 28 minggu ke atas ya. Jadi kita hamil itu 40 minggu dan kita masih punya waktu 1-2 minggu untuk menjalani kehamilan itu. Nah, di masa-masa akhir kita kehamilan ini, yang kita lakukan adalah apa? Di dalam Gentle Birth itu ada yang namanya beberapa konsep. Salah satunya adalah awareness sama tubuh gitu. Jadi kita belajar untuk sadar kebutuhan tubuh kita ini apa di trimester ketiga. Nah, tubuh kita ini butuh apa? Misalnya di trimester ketiga kita itu sudah siap belum bayi kita? Posisi bayi kita sudah oke belum? Posisi kepalanya udah di bawah belum? Atau bayinya udah masuk panggul belum? Nah, itu kita juga harus sadarin. Kemudian kita harus berusaha untuk merilekskan pikiran. Nah, jadi relax mind itu penting banget di dalam proses Gentle Birth. Gentle Birth itu adalah proses persalinan yang nyaman, jauh dari trauma atau minim trauma. Nah, relax mind itu pentingnya kenapa? Karena dengan kita merilekskan pikiran, otomatis tubuh kita akan bekerja secara maksimal. Apa yang harus tubuh saya lakukan ketika saya sudah memasuki trimester ini? Apa yang tubuh saya lakukan ketika saya sudah menjalani proses persalinan atau memasuki proses persalinan? Nah, di dalam trimester 3 yang kita sedang mengalami kecemasan ini, kita usahakan untuk rileks sejenak. Kita sadarin di masa ini kita sedang menunggu dan kita harus terima itu, menentukan waktu yang paling tepat, paling baik untuk lahir ke dunia ini. Ya, jadi kita sadarin dan kita terima waktu kita menunggu. Lalu apa yang kita lakukan lagi supaya kita lebih tenang? Kita terima kondisi kita, kemudian kita lepaskan targetnya. Targetnya apa? Target Anda untuk lahir bayi Anda di tanggal itu. Misalnya, sekarang tanggal 12. Nah, Anda harusnya sudah melahirkan itu di tanggal 18 gitu. Jadinya lagi 1 minggu. Nah, kesehariannya Anda nggak usah nunggu apakah besok saya muncul kontraksi, apakah 2 hari lagi saya muncul kontraksi, apakah bisa anak saya lahir tanggal segitu. Nah, itu nggak usah ditunggu. Apa? Anda terima dan Anda lepaskan. Mama ikhlas kapanpun adik bayi lahir, ya. Dan Anda harus percaya bahwa bayi Anda itu sangat pintar dan sangat cerdas. Dia paham apa yang dirasakan mamanya. Kalau mamanya cemas, otomatis bayinya cemas di dalam rahim Anda. Sehingga kalau kita berusaha memunculkan rasa nyaman, rasa rileks kepada bayi kita, ya dia akan sangat pandai dan mampu bekerja sama dengan kita. Itu ya. Jadi yang pertama, kita terima kondisi kita menunggu proses persalinan. Kemudian berikutnya kita lepaskan target kita. Kita nggak usah terlalu mematok waktu. Dia harus lahir tanggal sekian, dia harus lahir di rumah sakit ini atau di tempat pelayanan si ini, dan si bayi saya harus lahir dengan provider si ini atau pendamping yang si ini gitu. Kita nggak usah terlalu memaksakan itu dan kita belajar melepaskan itu semuanya. Nah, kemudian setelah kita ikhlas, baru deh kita bisa menjalani itu dengan kita berusaha. Entah Anda tetap yoga, entah Anda jalan, kemudian Anda melakukan beberapa relaksasi, afirmasi, itu dengan ikhlas. Nah, Anda ikhlas itu bukan berarti Anda pasrah dan tidak ngapa-ngapain. Enggak, Anda tetap berusaha, tapi endingnya nanti Anda serahkan kepada yang di atas. Nah, itu cara kita buat tubuh kita supaya lebih rileks lagi. Nah, kalau memang sudah rileks nanti, ya biasanya kalau sudah rileks itu pikiran kita itu akan jauh lebih tenang kan. Nah, sehingga apa? Hormon relaksin itu akan banyak muncul ya. Hormon relaksinnya muncul, kemudian oksitosinnya muncul. Nah, kalau sudah oksitosinnya muncul, itu membuat apa? Merangsang si kontraksi itu muncul atau gelombang cintanya muncul. Nah, sehingga apa? Ya, harapan kita persalinan itu bisa berlangsung sesuai dengan keinginan gitu.